Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saya melihat lambaian lebih lagi saudara, Shalom. Shalom. Haleluya. Antusias dan bersemangat untuk ibadah kedua, amin. Amin. Amin, karena hadirat Tuhan tetap sama, amin. Oke saudara, sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, terlebih dahulu saya ingin menghimbau untuk kita semua untuk menjaga kebersihan di tempat ini. Karena kebersihan adalah sebagian daripada iman, amin. Amin. Mungkin yang duduk di belakang boleh saya undang untuk maju dulu ke depan, mengisi bangku-bangku di depan yang kosong. Yuk, boleh yuk maju ke depan terlebih dahulu. Oke. Amin, oke. Yuk, mari kita mulai ibadah kita saudara. Mari saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan, siang hari ini kami boleh mengikuti ibadah kami yang kedua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan sepanjang kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh bernafas saat ini, kami masih boleh melakukan aktivitas apapun yang kami lakukan. Jaga dan pimpin terus kami Tuhan Yesus, agar kami terus Tuhan melakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Jaga kami Tuhan agar kami semakin hidup kudus Tuhan. Kami semakin sefrekuensi dengan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan boleh memberkati setiap kami yang datang Tuhan. Dan kami pulang, kami membawa berkas-berkas-Mu yang baru. Kami pulang Tuhan boleh membagikan berkat-berkat yang kami dapatkan di tempat ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan yang menjadi sembah dan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku. Kami bawa Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Siapa lagi yang dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan Yesus. Sungguh Engkau terindah, sangat terindah Tuhan. Haleluya. Kami bawa hidup kami. Ini persembahan kami yang kudus Tuhan. Terima persembahan kami Tuhan Yesus. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Kami berikan tepuk tangan kami yang mulia Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan.
hidup kami sebagai persembahan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Jadikan kami berjana-Mu, pakai kami Tuhan, pimpin langkah kami, sertai kami Tuhan. Yesus, Shikaya kalabaya takaya kalabaya 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 kalabaya, Inaya kalabaya takaya kalabaya se, Shikaya takaya kalabala bala 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 bala, ya kalabaya 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 kalabala bala bala bala. Ini korban syukur kami Tuhan, ini korban syukur kami. Yesus Tuhan, haleluya. Untuk menyembah-Mu lagi kami menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Alfa dan Omega, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau menjanjikan kepada kami kehidupan yang kekal Tuhan. Takkan kami takut Tuhan. Setiap apapun yang mencoba menggoda kami di dunia ini, kami katakan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Keputusan kami untuk mengikut Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Sungguh kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan berada dalam dekat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan berada dalam dekat-Mu Tuhan. Kaya kalabaya takaya kalabaya kalabaya kalabaya. Saat ini Tuhan, kami patahkan segala dosa yang mencoba mengganggu kami, segala dosa yang menghalangi kami untuk bertemu dengan-Mu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami akan mengangkat setiap pujian penyembahan kami. Tak akan kami pikirkan segala masalah yang kami hadapi saat ini. Pikiran kami hanya fokus untuk menyembah, 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 menyembah. Shikaya takaya kalabaya kalabaya kalabu, inaya kalabaya takaya kalabaya se, shikaya Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Segala pikiran dan kehendak kami, itu bukanlah rencana kami Tuhan Yesus. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku ada di dalam-Mu. Yes, kami yakin Tuhan, kami akan teguh bersama-Mu Tuhan. Sebab sungguh indah ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, untuk kami memuliakan Engkau Tuhan. Yes, lebih lagi. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita mau katakan, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yes, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Haleluya. Ku serahkan padamu harapanku. Yes, Jesus. Hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Dalam puji dan sembah kami datang di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus dalam segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam ibadah kami, ibadah yang kedua ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berlah kami serahkan ruangan ini, tempat ini ke dalam tangan-Mu. Lahirkan, layakkan Tuhan Yesus sehingga tempat ini layak dipakai untuk memperlebar kerjaan-Mu Tuhan. Layak dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu, bagi nama-Mu Tuhan. Dan banyak jiwa yang diselamatkan bagi Engkau Tuhan Yesus. Pakai hotel ini Tuhan untuk menjadi sarana untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kami serahkan bangsa kami, negara Republik Kesatuan Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pulau-pulau ya Tuhan, kota-kota, desa-desa Tuhan jamah, Tuhan lawat ya Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, baik daratan, udara Tuhan, Tuhan jamah. Biarlah dalam kesatuan Republik Indonesia yang utuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan para pemimpinnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Dari gubernur sampai ya Tuhan RT RW Tuhan. Bahkan anggota legislatif Tuhan, MPR DPR Tuhan. Kau jamah pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jauhkan dari mereka Tuhan, mereka yang merancangkan kejahatan atas bangsa kami Tuhan. Biarlah rancangan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Sehingga negara kami Tuhan, negara yang diselamatkan. Dan banyak jiwa yang mengaku bahwa Engkau-lah juru selamat dunia ini Tuhan. Dan banyak jiwa berbondong-bondong datang mencari Engkau Tuhan. Di balik krisis ekonomi di dalam negara kami Tuhan, biarlah terjadi pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, budaya sosial, bahkan ya Tuhan pertahanan dan keamanan. Pakai setiap Tuhan para pemimpin kami Tuhan Yesus, bahkan untuk menerobos Tuhan ke tahun depan ya Tuhan, yaitu tahun politik. Biarlah Engkau pilih pemimpin kami yang takut akan Engkau untuk membawa negara kami Tuhan semakin maju, semakin berkembang, dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan bertumbuh menjamur di negeri kami ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk ya Tuhan para pembina rohani kami Tuhan, Bapak Wiko, Bapak Insinyur Niko Nortoro Harjo, beserta wakilnya, keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati kapakoi mereka Tuhan untuk memperlebar kerja-Mu Tuhan. Bapak, begitu Tuhan di rayon kami, rayon 8 Tuhan, Bapak Wiko Mulyono Tuhan, beserta wakilnya, bahkan gembala kami yang kami kasihi di tempat ini Tuhan, Bapak Rudi Siregar ya Tuhan.
Pakai hamba-hamba ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan untuk memperlebar kerja-Mu, agar mereka dipakai ya Tuhan untuk melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa dipulihkan, dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga besar mereka Tuhan Yesus. Berkati setiap gereja Tuhan di negeri kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami Tuhan akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir kepada hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta David Ibob Tuhan, STH Tuhan. Biarlah uluran tangan-Mu Tuhan yang menjamah hamba-Mu ini Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, dari ujung kaki sampai ujung rambut ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditabur pada siang hari ini Tuhan memulihkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Karena firman itu Tuhan, jemaat-Mu dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus. Mereka di dalam persoalan apapun Tuhan diberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami Tuhan Yesus. Bahkan kami yang mengalami jalan-jalan buntu pada hari ini Tuhan, karena keadaan situasi sekarang ini, diberikan Tuhan kelegaan ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Bapak Pendeta David Ibob Tuhan, berlimpah-limpah. Berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terpujalah Tuhan, dan kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, Hotel Aston ini Tuhan, dari lantai 1 sampai lantai 16 Tuhan. Berlah jamah Tuhan, kuasai Tuhan daerah ini Tuhan, sehingga kuasa-Mu, sehingga nyata Tuhan kebenaran-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga hotel ini dibenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati manajemennya Tuhan, para stafnya Tuhan, bahkan para wakilnya Tuhan Yesus, sehingga melihat keadaan keberadaan gereja kami di tempat ini Tuhan, sehingga melalui gereja kami Tuhan, hotel ini diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau kirimkan ya Tuhan Yesus tamu-tamu ke tempat ini Tuhan, sehingga kamar-kamar dipenuhi oleh tamu-tamu yang baru Tuhan, sehingga berlimpah berkat-berkat-Mu di hotel ini Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan tempat ini, sehingga tempat ini ada pertobatan, sehingga tempat ini ada kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebentar kami biarlah kami bersukacita memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi saudara? Amin. Katakan kanan kirimu, kebenaran Tuhan yang membebaskan hidupku, hidupmu, dan hidup kita semua. Amin. Amin. Bapak engkau sahabat kami Tuhan Yesus. Kami mengambil keputusan yang benar dan kami bangga akan itu Tuhan. Haleluya. Katakan saudara, hidup yang kita pilih, hidup yang mau pilih, membuatku berarti. Karena apa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, melihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena apa? Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, Kau sumber kuat kami Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Kau boleh berada di sisi kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan saudara. Hidup yang kupilih membuat kami berarti Tuhan. Membuatku berarti. Karena Engkau Tuhan Yesus, tempat dasar kami percaya dan berharap. Dan berharap.
Kami buka mata kami buka Tuhan. mataku, Lihat, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu. karena Yes, kehebatanmu kami dapat melakukan perkara yang besar Tuhan. lakukan. Perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Haleluya. Semoga Engkau adalah sahabat kami Tuhan, yang menemani kami dalam setiap masalah dan kesepian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Shout haleluya. Saudara siap untuk membebaskan segala yang terbelenggu dengan kuasa nama Tuhan? Amin. Amin. Siap untuk menginjak-injak iblis yang mencoba mengganggu kita? Amin. Amin. Saya undang untuk anak-anak muda maju ke depan saudara. Kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan. Mari anak sekolah minggu, anak-anak muda. Mari maju dan deklarasikan kebesaran Tuhan di hadapan Yesus. Haleluya. Sebab dalam namanya ada kuasa. Dalam namanya ada kebebasan. Haleluya. Kami menyatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan-Mu. Amin. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu, lawan kita tahu kuasa saudara. Berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu siap ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Mari kita injak, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Lagi, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Kami adalah umat-umat-Mu pemenang Tuhan Yesus. Kami sudah dibebaskan Tuhan. Haleluya. Jangan mau kalah saudara dengan anak-anak muda, amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Kami tahu lawan kami lemah, lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu, mari ambil senjata kita saudara.
bergoncang atas pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Jesus. Mari sama-sama angkat tangan kita saudara. Biar musik menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Senjata Allah di dalam kasar namanya, dan kalbu injak-injak iblis di kakiku di dalam kasar namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kasar namanya, dan kalbu injak-injak iblis di kakiku di dalam kasar namanya. sekali lagi saudara. Yes Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bisa untuk duduk kembali saudara. Amin. Sungguh berantusias hari ini saudara. Saya merasakan surga bergoncang atas pujian dan penyembahan kita. Amin. 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 Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman.
Namun di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Thank you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sama-sama bangkit berdiri. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing I will sing of the goodness of God.
Santa Maria buat Tuhan Yesus. 1 menit bagi Tuhan kita. 1 menit bagi Raja kita. Bagi Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Katakan And I will sing of the goodness of God. Dan kami akan berkata, kami akan bernyanyi untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang gak pernah kami lihat, gak pernah kami dengar, gak pernah kami pikirkan. Secara khusus buat umatmu, jemaatmu, hamba-hambamu di GBI, BKP Tuhan. Kalau dulu kami ada di ruko dan hari ini kami ada di hotel. Kami tahu itu anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang mempromosikan kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang terus membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan. Oleh sebab itu kami berkata, I will sing of the goodness of God. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Katakan, wuh. Kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Biarlah siang ini kami mau membuka hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang murid untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Sebab firman-Mu ada pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atas ibadah kami yang siap dan percaya sama-sama katakan. Katakan wuh. Kasih tos kiri kanan bilang Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Thank you so much. Mari kita duduk kembali. Silakan. Puji Tuhan, selamat siang. Shalom. Apa kabar semuanya? Coba lihat kiri kanan, tampangnya luar biasa atau biasa di luar? Nah, coba lihat kiri kanan. Karena biasa orang yang luar biasa itu juga biasa di luar biasanya gitu kan. Pertama sekali terima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepercayaan lewat Pak Gembala dan Bu Gembala. Terima kasih Pak Gem dan Bu Gem. Saya manggil udah ngetren panggilnya Pak Gem dan Bu Gem. Gitu ya Pak Gem, Bu Gem terima kasih. Satu kehormatan Pak Gem. Lama sekali gak ketemu. Saya lagi belajar, lagi coba nebak manggil Pak Gem ini apa baiknya. Karena mama mertua saya baru regar gitu kan. Nah saya manggil apa Pak baiknya Pak? Tulang. Ya, jadi karena bapak mertua Simanjuntak, mama mertua baru regar. Nah, jadi ketika tahu Pak Rudi Margasi regar, jadi manggilnya tulang Pak ya. Horas. Ya, satu kehormatan saya ada di sini tadi pagi, saya ada di Galaksi jam 9 tadi sampai jam setengah 11. Saya senang sekali ada di sini. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Gem. Kita bangga ya. Cara Tuhan bekerja luar biasa ya. Bayangin, kita dulu di Kranji, di pinggir jalan sana, di ruko. Dikasih hotel kayak gini loh. Dahsyat gak? Bangga gak punya Tuhan kayak Tuhan Yesus? Siapa yang percaya tempatnya makin besar? Makin dipakai Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Kenapa saya berani ngomong begitu? Bayangin, Bapak Ibu yang namanya daerah ini daerah kota. Di belakang Anda ini ada Sentika, Sentra Niaga Kalimalang. Itu di belakang ada gereja, MDC, GKPB. Saya rutin isi di situ. Masa depan cerah. Dan cukup banyak juga jemaat mereka. Seberang Anda ada hotel Horizon. Itu ada Pak Samuel Hanadi. Seberang Anda ada Mega Bekasi Jaya. Buat saya itu, bahasa saya ngeri-ngeri sedap. Itu film orang Batak mesti nonton tuh ngeri-ngeri sedap itu. Itu keren banget ya. Pertanyaannya simple kok. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita?
Selama niat kita tulus, murni, pasti Tuhan kirim jiwa-jiwa itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ternyata jujur Pak Agam tadi pagi di tempatnya Pak Ishak atau Pak Yohanes itu, saya sampaikan hal ini. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ternyata dari semua hal yang penting itu ada bicara tentang kualitas Pak Agam. Kita sebagai anak Tuhan udah gak bisa, maaf kata, ecek-ecek. Gak bisa orang bilang kaleng-kaleng atau abal-abal. Kita harus berkualitas, katakan berkualitas. Coba lihat kiri kanan tanpa yang berkualitasnya. Yes. Coba lihat kiri kanan. Dia anak terang atau bukan? Ya, coba lihat mukanya terang gak? Bilang kiri kanan, silomen. Kalau anak terang, pasti dia berkualitas. Kalau dia berkualitas, pasti anak terang. Kita buka yuk kebenarannya. Ini penting. Coba kita lihat. Multimedia bantu saya dengan cepat ya. Tadi malam kita ketemu di rumah duka ya. Oke bro ya. Kita ketemu di rumah duka. Efesus 5 ayat 8. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta katanya. Oke. Efesus 5 ayat 8. Tampilkan multimedia. Ya kurang lebih 40 menit ya Pak Gem ya. Saya coba selesaikan. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Katakan amin. Tema hari ini adalah hidup sebagai anak terang. Kasih tahu kiri kanan, hidup sebagai anak terang. Coba lihat kiri kanan, mukanya terang atau gelap? Kalau ngomong hidup sebagai anak terang, harusnya sesuai dengan firman Tuhan. Baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ngomong kiri kanan itu dulu. Bilang kiri kanan dulu muka kita gelap. Sekarang muka kita terang. Bapak Gembala sama Bu Gem pasti kenal ya, namanya pendeta Jerry Lubis dari pusat. Pendoa Pak Adi Putra Hasani pasti kenal. Itu dosen saya di BBC, Bethany Bible College. Kalau dia jalan sama saya, dia suka ngomong, tuh Bob mukanya gelap tuh. Saya bilang, kenapa Pak Jerry mukanya gelap? Iya banyak dosanya. Jadi kalau kita lihat dari sini, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Katakan dahulu. Bilang dulu. Bilang sekarang terang. Kenapa? Ayat itu berkata, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Ngomong kiri kanan, kamu tuh terang dalam Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan suka main gelap-gelapan. Iya. Anak muda nih, yang lagi pacaran gitu kan. Makanya kalau lagi pacaran jangan suka main gelap-gelapan. Kata nenek berbahaya gitu kan. Langsung ketawa ya. Kak Ibu lihat kalian lompat-lompat. Kak Ibu lihat kalian joget. Kak Ibu baru pulang dari Batam. Saya baru pulang dari Batam. Rayon 10 Batam. Itu mereka bikin KKR. Yang hadir gak banyak Pak. Cuman 1.150 anak muda. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Hari ini Pak Andres Nugroho. Saya lihat Pak Andres Nugroho. Saya juga gak ngerti cara Tuhan bekerja. Pak Ibu bisa ikut isi KKR gak? Boleh. Kami bisa isi KKR Youth anak muda. Siap. Nah ini minggu depan, bulan depan di Pak Denny Cikampek. Ada KKR anak muda. Saya lagi berpikir kenapa tuh lagi bikin KKR ini. Karena memang after pandemi, after COVID ini. Sesuai tema kita, bangkit. Jadilah pemenang. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Kasih tahu kiri kanan, harus bangkit. Bilang kiri kanan, jadi terang. Bilang kiri kanan, jangan gelap lagi mukanya. Ketawanya kencang banget. Saya sudah lama gak ketemu Pak Gem sama Bu Gem. Jadi saya khotbah mesti yang terbaik nih. Terakhir kami ketemu di SCCC ya Pak. Coba ayat tadi tampilin bro. Karena ayat penutup nih. Lihat nih, ada kata sebab. Kuncinya di sini. 3, 2, 1. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Masalahnya di situ. Dulu manusia gelap dalam kegelapan. Sekarang jadi anak terang. Tapi yang jadi masalah Pak Gem, dia ngaku anak terang. Tapi hidupnya dalam, betul apa betul?
Tapi di luar banyak gak Bu yang kayak begitu? Tadi pagi saya bilang sama GBI Pos sana. Seorang pendeta penuh dari GBI. Murtad pindah agama. Itu kan menggoncang kota Bekasi. Pak Agem pasti dengar itu Pak Agem. Karena gembala itu yang pindah agama itu sempat sebelum itu 1-2 bulan telepon saya. Pastor Ibu boleh gak minta bantuan dana gini-gini. Orang manggil saya pastor. Saya bilang sama dia, Pak saya belum ada uang. Tapi kalau ada uang saya pasti berkati Bapak. Beliau tuh tetangga mertua saya. Rumah mertua saya di Kalimalang Pak. Itu gak jauh dari gerejanya. Kenal baik. Istri saya pun kenal banget. Jadi ada orang hidup dalam terang. Tetapi kelakuannya dalam gelap. Makanya Rasul Paulus ngomong apa? Sebab itu hiduplah sebagai, coba renungan baik-baik. Ada kata sebab itu. Oleh sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya catat begini. Ini menarik Bapak Ibu. Ini baru prolog ya, selesai jam 5 sore. Beberapa hari ini Tuhan ingatkan saya kembali lewat sebuah pesan yang disampaikan dalam doa pagi. Bahwa kita adalah anak-anak terang. Ya, kita anak-anak terang dan harus hidup sebagai anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini. Katakan amin. Betul apa betul? Kita anak terang, katakan amin. Harus hidup sebagai anak terang di tengah dunia yang gelap. Betul nggak? Kenapa? Ayat itu muncul, bangkit jadilah pemenang. Kalau ada lagu dulu, Sun Like Star. Kita bicara kenapa bangkit jadilah terang. Banyak ayat, kenapa? Karena banyak orang ternyata hidupnya masih dalam. Nah ayatnya menarik Pak. Tuhan Yesus sampai ngomong loh, ini bagus loh. Tapi jarang dikutip Pak. Coba buka Yohanes 3 bro. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Saya pun kaget. Ketika saya nyiapin materi ini, Tuhan kasih ayat ini. Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 21. Lihat, baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Betul kan Pak? Ngeri Pak. Sorry loh Bapak Ibu, ini yang ngomong Tuhan kita. Kalau mau jujur Pak Agem Bugem, ini jarang Pak ayat ini dibahas. Betul? Ternyata Pak, kalau dari ayat ini, manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Iyanya kencang. Iya. Terima kasih Bu atas kejujurannya Bu. Layak dapat bintang. Ketawanya aha. Nggak apa-apa, udah lama saya nggak kesini. Yes, oke, saya senang. Saya dari tadi melihat mimbarnya tinggi ya. Kalau di tempat lain kita bisa turun jalan-jalan gitu. Bapak Ibu yang terhormat, ya saya maaf izinkan saya turun. Saya pendeta KKR, artinya saya pengkhotbah KKR. Yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu. Ayat tadi menunjuk begini. Faktanya manusia itu lebih suka dengan kegelapan. Tapi kan jarang dibahas. Betul? Menarik, coba kita lihat. Manusia itu lebih suka dalam kegelapan. Ya saya lupa ada kamera. Coba Bapak Ibu, ayat tadi gak apa-apa tampilkan bro. Ayat tadi. Dikatakan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Jadi kalau ada orang hidup dalam kegelapan, esensinya cuma satu. Karena sebenarnya mereka melakukan perbuatan jahat. Ketika lampu ini dimatiin, mereka berbuat jahat. Gak ada yang tahu karena gelap. Betulnya kencang. Tuhan tahu itu benar. Makanya justru hari ini Tuhan izinkan lewat saya untuk menyampaikan kepada jemaat dimanapun. Nanti sore saya ada di Depok. Saya akan menyampaikan hal yang sama. Bahwa ternyata banyak manusia hidupnya lebih suka dengan kegelapan.
Ternyata mereka menyembunyikan ini dia problem terbesar. Ayat berikutnya kalau Bapak Ibu bisa lihat turun di situ. Turun ayat berikutnya, ini penting. Masih di situ. Ya, 3, 2, 1. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, Pak. Ternyata kalau ada orang berbuat jahat, dia tidak datang kepada terang. Betul? Dia datang kepada kegelapan. Supaya apa tujuannya? Supaya kejahatan-kejahatannya tidak ketahuan, tidak nampak. Orang bilang amang tahe. Baru sedikit tahu bahasa Batak, Bu. Ngeri loh, saudara. Ini ngeri loh. Kalau kita jujur ya, kalau kita mau main gereja-gerejaan bisa. Ibadah jalan terus, tapi dosa jalan terus. Kemarin Pak Niko singgung itu. Cinta Tuhan, tapi tidak takut Tuhan. Pak Gem, ini kata-kata muncul Pak Gem. Cinta Tuhan tapi tidak takut Tuhan. Bahaya gak Pak Gem? Saya ada di GBI Bumi Anggrek bersama dengan Pak Irwan Ambarita. Seorang anak Tuhan, seorang pengusaha, cinta Tuhan, takut Tuhan. Kenal baik sama Pak Rudi. Pak Rudi, dia juga cerita sering Pak Rudi minta pernah ke sana. Sama karakteristik mereka berdua sama tipenya. Saya tadi sudah lihat. Mereka sama-sama diberkati Tuhan, sama-sama cinta akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, hal ini boleh gak terjadi di gereja? Gak boleh. Kalau kita terang, harus terang. Makanya dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang mau katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Kita lompat, coba lihat lompat. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Maju ke depan, 2 ayat. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Maju ke depan. Berpacu dengan waktu. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. 3, 2, 1. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Harusnya kalau Anda anak Tuhan, Anda anak terang. Harusnya kegelapan tidak menguasai Anda. Yang ngomong saya atau Alkitab? Jelas gak? Kegelapan itu tidak menguasainya. Maka tadi benar kata dosen saya Pak Jerry Lubis. Coba cek mukanya gelap atau enggak. Coba lihat kiri kanan mukanya gelap atau enggak. Jangan remang-remang Pak. Waduh bahaya, remang-remang sudah keluar kata-kata remang-remang. Waduh Pak. Apalagi bilang 5 watt Pak, udah 5 watt Pak. Just kidding, intermezzo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jujur ya kita akuin ya. Kita semua punya kelemahan. Kita semua punya kekurangan. Tapi bukan menjadi tanda kutip excuse buat kita untuk hidup dalam dosa. Betul? Setuju? Makanya coba lihat ayat ini. Ini penting. Matius 5. Ayat 13 sampai 14. Kita lihat. Kenapa saya sampaikan ayat-ayat ini? Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ini puncaknya di sini. Penekanannya. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Kasih tahu kiri kanan, kamu garam dunia. Bilang kiri kanan, kamu terang dunia. Katakan amin. Ibu-ibu, saya mau nanya, kalau Anda masak, tiba-tiba lupa garam, jujur rasanya gimana Bu? Hambar. Saya mau tanya, perlu nggak garam? Penting nggak? Setuju ya?
Tahu nggak arti garam itu? Sebenarnya Anda memberi rasa, menyedapkan, bikin enak, bikin orang suka. Harusnya anak Tuhan, orang Kristen, dimanapun kau berada, engkau disukai banyak orang. Kau mau tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Sampai ada kata begini, sampai ada kata-kata begini, kalau nggak ada lu, nggak rame. Aminnya kencang. Harusnya Bapak Ibu jujur. Pertanyaan simpel, sangat simpel, sesimpel-simpelnya. Betul nggak kita disukai banyak orang? Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Ketika datang di lingkungan RT, di blok Anda, di perumahan Anda, di komunitas Anda. Orang begini, dia datang tukang utang nggak bayar. Ketawanya kencang banget. Bugem ketawanya kencang banget ya. Ini tandanya happy memang. Saking happy-nya bertambah-tambah. Betul. Harusnya kita betul-betul jadi orang yang disukai. Kalau Anda tanya ke saya, Pak mana ayatnya? Anda bisa di Kisah Rasul 2 ayat 47. Makin lama makin orang menyukai mereka. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Betul gak Bapak Ibu? Pak Gem disukai, Bu Gem disukai, semua orang disukai. Orang nanya, Pak, Bu, gerejanya di mana? Mereka datang ke sini. Setuju gak? Kan jadi masalahnya Anda buat masalah, Anda ngutang gak bayar. Aduh ini ada apa dengan utang? Oh Tuhan ampuni saya Tuhan. Oh my God. Beliau menegaskan Pak. Tapi lihat ke depan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya tuh temenan sama Bu Vivi, Bu Gem. Saya lihat Ibu Gem tuh, wah kalau di posting, yang enak-enak. Saya juga ikut senang. Saya jujur saya ikut senang. Wah puji Tuhan, gitu kan. Tapi Bapak Ibu percaya nggak ketika orang datang ke Ibu, Bu, di mana sih Ibu tempatnya, gerejanya, ibadahnya? Beliau tunjukin di sini. Orang udah suka, mau nggak orang datang ke sini? Pasti mau. Yang jadi masalahnya adalah ketika hidup kita udah nggak jadi berkat, udah jadi batu sandungan, itu problem. Lu ke gereja ngomong doang lu pelayanan ngomong doang lu, omdo lu. Ini problem, masalah. Maaf dengan semaaf-maafnya, jujur dan sejujurnya. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau anak terang, pasti engkau disukai banyak orang. Khususnya bagi mereka yang tahu kebenaran. Pasti senang, ini hamba Tuhan yang diurapi, ini hamba Tuhan yang takut Tuhan, betul? Orang suka kok. Coba lihat ayat berikutnya. Dikatakan jelas dari ayat ini, Kak, tetap sama ayat tadi, maksud saya tetap, kamu ada terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebelum saya masuk ke poinnya, ternyata ending dari akhir ini. Sebenarnya Tuhan meneguhkan, kamu tuh terang dunia. Bapak Ibu setuju gak kalau kita matiin lampu ini? Sakral atau kontrolnya ada di belakang. Kita mati nih, jebret, gelap gak? Tapi bantu saya, ketika engkau pegang tombol itu sekali, ceklik, terang gak? Tapi yang terjadi, kegelapan itu pasti hirna. Pasti hilang. Katakan amin. Pertanyaan saya, mau gak kita jadi terang? Bagi kota dan bangsa kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Sebelum saya masuk ke puncaknya, pertanyaan saya yang terakhir. Sudah gak kita jadi terang? Pak, banyak orang ngaku dia terang dunia. Banyak orang ngaku dia anak terang, Pak. Tapi jujur, orang akan tahu dia terang atau bukan. Saya panggil Kokoh tadi di belakang. Ya Koh ya, tadi saya udah lama kita gak ketemu Koh ya. Saya bilang sama Kokoh, kok makin tua makin jadi. Kata dia, bukan makin jadi Pak Ibu, makin diberkati. Oh ya, kamsia. Karena udah lama kita gak ketemu. Kokoh tahu gak Koh? You dibilang anak terang, atau saya dibilang anak terang, atau Pagem dibilang anak terang. Pasti itu ada indikatornya. Nggak sembarangan, Paulus tuh hebat. Saya suka sama Paulus, ajarannya tuh top. Dia hebat loh, balik ke Efesus 5 ayat 8 bro, tampilin bro. Ayat 8, 9, 10 kita baca. Jadi dia bilang, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah dia kasih, yuk baca dulu sama-sama. Sebab itu, dari kata sebab itu lalu 4 ayat 9-nya. 3, 2, 1. Sebab itu hiduplah sebagai
anak-anak terang. Ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10 terakhir. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Kalau Anda tanya ke saya, Koko tanya ke saya, Bapak Ibu tanya ke saya, indikator kita anak terang cuma 4. Yang pertama dikatakan, dia berbuahkan kebaikan. Bro, ayat 9 naik. Indikator pertama, dia berbuahkan kebaikan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Coba lihat kiri kanan, tampangnya baik atau jahat? Coba lihat kiri kanan. Lihat aja, gak usah komen, lihat aja. Yang suka jegal orang, lihat kiri kanan. Yang suka jatuhin orang, lihat kiri kanan. Saya kenapa saya mesti ngomong ini? Tegas saya ngomong di hadapan Tuhan. Kalau engkau anak terang, engkau gak akan pernah jahat sama orang lain. Engkau gak pernah iri sama orang lain. Engkau gak pernah jegal orang lain. Engkau selalu berbuat kebaikan buat orang lain. Engkau akan mendukung, menopang, memotivasi orang lain. Ini dia firman-Nya. Berbuahkan kebaikan. Coba lihat kiri kanan tampangnya baik atau jahat. Lihat aja, gak usah komen. Ini penting. Jadi kalau ada orang suka gosipin orang lain di belakang. Suka jatuhin orang lain di belakang. Sorry. Bilang kiri kanan, dia bukan anak terang. Anak gelap dia. Udah anak gelap, mukanya gelap lagi katanya. Sorry loh. Kayak saya ngomong jujur buat anak-anak muda. Kayak Bob ngomong jujur. Engkau akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau engkau berbuat kebaikan. Ingat gak, apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Come on. Udahlah, jangan main-main sama ayat. Ayatnya jelas, apa yang kamu tabur kamu tuai. Kebaikan tahu gak apa? Bahasa sehari-harinya. Apa yang engkau lakukan terhadap orang lain. Untuk menolong orang lain dalam kesusahan dan kesulitan. Itu namanya Coba lihat kiri kanan, tampangnya pelit atau enggak. Coba lihat. Coba lihat kiri kanan, tampangnya baik atau enggak. Coba lihat. Siapa yang pengen disebut orang baik, angkat tangan. Bilang kiri kanan, pulang traktir gua. Bu, ibu angkat tangan lo tadi. Saya pegang lo bu. Bu pulang traktir saya McDonald bawah bu. Bercanda. Lalu kalau ada orang ngomongin, bentar dulu Pak Gem. Itu khotbah Pak Ibob buat Pak Ibob. Saya lihat jadwal dulu, jadwal saya ngapain ya. Kalau udah orang begitu diminta traktir, tunggu dulu lihat jadwal dalam hati. Dasar lu pelit. Nggak, orang yang baik hati itu kapan aja dia siap. Amin. Kok Pak Rudi gak usah ditanya, dia siap kapan aja. Berbuahkan kebaikan. Tapi yang kedua, Bapak Ibu lihat, ini menarik. Yang pertama berbuahkan kebaikan, yang kedua apa? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Katakan adil. Coba lihat kiri kanan, tampangnya adil atau enggak? Coba lihat. Coba sama suami, sama istri adil enggak? Coba lihat sama anak adil enggak? Enggak. Bapak Ibu ini serius loh. Terang itu hanya berbuahkan keadilan. Tapi jujur maaf, wah ini karena direkam kan. Akhirnya karena ada sesuatu orang di luar sana yang pakai keadilan. Tanda kutip berbuat negatif. Akhirnya pun konotasi adil tuh jahat, galak, tegas, tajam. Padahal adil itu adalah fair, berimbang satu dengan yang lain. Yang dilakukan adil, tidak berat sebelah. Katakan amin. Itu namanya adil. Sekali lagi lihat tampangnya. Suka berat sebelah atau adil? Suka pilih-pilih enggak? Bilang kiri kanan harus adil. Kalau Anda hidup dalam terang pasti adil. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Yang ketiga. Baca sama-sama. Yang ketiga. 3, 2, 1.
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Katakan amin. Bilang kiri kanan, hidup benar. Bilang kiri kanan, jika iya katakan iya. Bilang kiri kanan, jika tidak katakan tidak. Bilang kiri kanan, selebihnya dari simbolis. Betul? Pak, saya lihat nih Bapak yang pakai baju batik dari tadi merah terang putih ini. Ganteng banget Pak. Pak nanti aja. Jangan pakai cash, transfer aja Pak. Udah nggak zaman cash Pak. Nanti saya kirim nomor rekening Pak. Pak, karena Bapak ganteng, Bapak keren, tiba-tiba di bawah ada seorang wanita. Naksir Bapak. Kan justru karena ada istri Bu. Ujiannya di situ Bu. Karena kalau nggak ada istri aman dia. Karena ada istri itu ujiannya Pak. Kenapa saya angkat itu? Ketika Bapak turun. Bapak coba lihat tangannya pakai cincin nikah nggak? Nanya aja Pak. Sama saya jual soal cincin nikah saya Pak. Saya ada cincin tapi saya nggak pakai. Kalau saya khotbah Pak, sini jam tangan, sini pasti batu cincin. Saya taruh cincin saya di situ. Saya nggak suka keramaian Bu. Tapi setelah khotbah saya copot, saya pasti pakai cincin itu. Tahu nggak Pak, ketika Bapak orang datang ngomong, Mas, ganteng banget Mas. Terus singkat ceritanya Bapak gayung bersambut, Bapak niatnya baik, cuma membantu, mengantar atau apapun. Lalu wanita itu ngomong gini, Mas masih single ya? Saya mau jujur mau nanya, dia cantiknya kayak Luna Maya Mas. Ketawanya kenceng banget. Ini kan cuma ilustrasi. Ketawanya. Pagem senyum-senyum Pagem. Pagem senyum-senyum. Jawab jujur Mas. Jujur nih Mas ya. Jujur ya. Kok hari ini ketawa mulu ya. Waktu ditanya begitu, piye Mas jawabannya Mas? Jujur Mas. Jangan depan Pak Gembala. Coba jawab jujur gimana Mas? Tetot lewat. Bapak tahu lihat ke depan dengan cepat. Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tahu nggak Alkitab ngomong apa? Benar itu apa? Jika iya katakan, jika tidak katakan. Gak boleh, lebih dari itu dari simbolis, betul? Tuhan bilang apa? Artinya apa? Ketika Anda ditanya gitu Anda akan lantang. Sekalipun itu berat buat Anda. Anda akan jawab maaf. Kamu gak bisa suka sama saya. Saya sudah punya istri. Oh, aminnya kenceng. Aminnya kenceng. Bapak Ibu lihat ke depan. Saya mau tanya, sakit gak bagi wanita itu? Hancur gak bagi wanita itu? Tapi percayalah, lebih baik sekarang daripada ditunda-tunda. Betul? Betulnya kenceng banget. Bukan pengalaman kan? Siapa yang percaya kita harus hidup dalam kebenaran? Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Dan penutup terakhir tidak hanya dalam kebenaran, tetapi ayat 10 turun dikatakan apa? Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu penutupnya apa? Apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Biarlah kita berkenan sama Tuhan. Saya suka pakai bahasa saudara kita. Lillahi ta'ala. Niat karena Allah. Itu diambil dari Kolose 3:23 itu bagus banget. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi kalau kita pelayanan di tempat ini, kita hadir di tempat ini, semua untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau menyenangkan Tuhan boleh angkat tangan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Kasih tahu kiri kanan, berbuahkan kebenaran. Berbuahkan keadilan. Bilang kiri kanan, berbuahkan kebaikan. Dan yang terakhir, hidup dalam perkenanan Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, katakan wuh. WL singa pemusik boleh maju ke depan. Saya tutup dengan satu ayat. WL boleh bantu saya, kita angkat Tuhanku mau menyenangkanmu. Coba buka Efesus 5 ayat 14. Sebelum kita buka itu, buka Yohanes 8 ayat 12. Saya penutup ini aja Yohanes 8 ayat 12. Yes, Tuhanku mau menyenangkanmu. Yohanes 8 12, kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak kenapa mesti hidup sebagai anak terang?
Ini ayatnya. Tuhan mau kita di sini puncaknya. 3, 2, 1. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Katakan amin. Kalau engkau hidup mengikut Yesus, pasti hidupmu ada terang dunia. Dan engkau tidak hidup dalam kegelapan. Pasti hidupmu akan berbuat kebaikan. Hidupmu akan berbuat keadilan. Hidupmu akan berbuat kebenaran. Dan terakhir, engkau pasti berkenan sama Tuhan. Bilang kiri kanan, hidup dalam terang. Bilang kiri kanan, hidup sebagai anak-anak terang. Yang mau katakan amin. Tepuk tangannya kencang. Karena sama katakan, menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. sekali lagi Menyenangkanmu. jadikan ini doa kita. Senangkanmu. Ini kerinduan kita. Hanya itu Syata kaya pakaya 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 menyenangkan menyenangkanmu. dari dasar hatimu. Senangkan hatimu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kerinduan. Katakan menyenangkan. Menyenangkanmu. Tuhan Yesus, Senangkanmu. kami mau menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu kerinduan. Hanya menyenangkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Menyenangkanmu. Syata kaya pakaya 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 pakaya. Senangkan hatimu. Hanya Itu kerinduanku. biar keyboard dengan lembut. Tutup mata kita, buka hati kita. Tuhan, kami mau belajar menyenangkan Tuhan. Mungkin kami sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Kami sudah bertahun-tahun ada di gereja ini. Kami sudah banyak menerima firman Tuhan. Kami diajar, kami dididik. Namun seringkali kami jatuh bangun dalam kegelapan. Hari ini kami sadar bahwa terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan selalu mencari perkenanan Tuhan. Hari ini kami mau belajar menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan. Menjadi orang-orang yang hidupnya melakukan keadilan. Dan menjadi orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran. Dan selalu mencari perkenanan Tuhan. Ampuni kami kalau kami jatuh bangun dalam dosa. Ampuni kami kalau kami masih hidup dalam kegelapan. Mungkin Pak Gembala tidak tahu. Mungkin Bu Gembala tidak tahu. Mungkin wakil gembala, diaken-diaken tidak tahu. Namun Tuhan yang tahu. Mulai hari ini kamu hidup dalam terang itu. Karena engkau Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut Yesus, maka tidak akan ada kegelapan lagi. Ada terang dalam dirinya. Tuhan terima kasih. Berkati umatmu, jemaatmu di GBI, BKP Astan ini. Sama-sama katakan menyenangkan. Saya mengundang hambanya Pak Gembala. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Yes, Menyenangkanmu. ini tekad kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Ini hati kami Tuhan. Sekali lagi katakan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oralabata shandaralabata kanarala. Naralabata shandaralabata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pesan-Mu siang hari ini memberkati kami Tuhan.
Biar keyboard saja. Mari angkat kedua tanganmu. Uralabata shandaralaba. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Firman kebenaran sudah disampaikan siang hari ini. Tuhan tidak menghendaki setiap saudara dan saya yang telah menerima terang itu. Namun kita masih ada di dalam kegelapan. Kegelapan di dalam pikiran, perbuatan yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yesus berkata, datanglah kepadaku. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari kita berikan lebih sungguh-sungguh lagi hidup kita kepada Tuhan. Apa yang telah Tuhan percayakan bagimu, bagi keluargamu, bagi saya, bagi setiap kita yang siang hari ini dalam ibadah ini telah mendengar pesan Tuhan. Dan Tuhan taruhkan di dalam hatimu untuk mengerjakan, melakukan hal yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, aku berdoa bagi setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang hadir jemaat-Mu ini Tuhan. Namun kami percaya, hati kami meresponi. Dan kami akan bertindak dan melakukan untuk mengerjakan ini. Untuk kami memuliakan Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan kami. Sebagai terang Kristus yang ada di tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, makasih. Terima kasih, semua kami diberkati. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak diberkati. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak dilawat Tuhan. Yang hatinya tidak dijamah Tuhan. Siang hari ini hati kami dijamah. Pikiran kami dijamah. Hati kami dijamah. Pikiran kami dijamah. Ucapan perkataan kami dijamah. Dan kami bertindak. Kami berbuat untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan pesan-Mu siang hari ini. Sungguh semua kami telah diberkati oleh firman. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Lebih dahsyat dan luar biasa. Dimanapun berada, tanda heran ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Setiap ucapan perkataan firman yang ditaburkan membangkitkan, membangun, bahkan menegur, mempertobatkan setiap mereka yang mendengar firman-firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga, istri dan pelayan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, satu hal saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita dibawa dalam penyampaian firman Tuhan yang cukup santai. Kita tertawa, kita tersenyum ya. Tapi saya percaya bahwa hati kita sesungguhnya harus dan menerima kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita hanya sekedar tertawa dan tersenyum dan kita hanya sebagai pendengar. Tapi mari kita menjadi pelaku atas firman itu. Agar supaya sungguh melalui kehidupan saudara saya, Kristus tampak dan tampil di tengah kehidupan di mana kita berada. Katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tetap semangat, layani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Ibu. Saya persilahkan dilanjutkan. Jangan kepada yang membacakan pengumuman itu ke depan. Ya, shalom semuanya. Apakah kita diberkati pada siang hari ini lewat firman-Nya? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, kepada Bapak Pendeta David Ibob Kristianus. Terima kasih Pak buat firman hari ini, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kami bacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada menara doa di Ruko Kenari pada pukul 19 dilakukan secara onsite dan online. Info cool
Hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 ada kul gabungan dan disertai perjamuan kasih. Dan sarankan kepada kita supaya membawa makanan masing-masing. Kul gabungan kita ada di Ruko Kenari THB pada pukul 18 ya, dan ketepatan itu hari libur saudara ya. Yang berikut hari Sabtu tidak ada doa fajar karena persiapan ke Sentul. Hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 kembali di Ruko Kenari. Ibadah kita hanya satu kali pada pukul 16 sampai dengan 17.30. Perjamuan kudus dan disertai dengan sekolah minggu. Yang berikut saudara, nanti sore pukul 17 ibadah youth di THB dan titik kumpul di rumah Kakak Ita. Mari saudara kita lihat dulu video anak-anak muda. Hai, absen dulu. Asik, Catherine. Richard gambarnya Kak. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hai, absen dulu. asik, Catherine. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Hai, absen dulu. asik, Catherine. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
menyerahkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan ku. Yesus kebenaran. Kalau nggak dibayar nggak mau lihat di sini. Bye. Say bye guys. Berikan tepuk tangan dong untuk anak-anak muda kita. Haleluya. Ya, kita doakan saudara ya supaya anak-anak muda kita ini boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa karena anak-anak muda ini perlu ditopang, perlu didorong karena mereka adalah generasi-generasi yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk membawa anak-anak muda dimanapun anak-anak muda berada ya, supaya jiwa mereka boleh diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita saudara. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan setiap pada siang hari ini kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu lewat pujian penyembahan ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengangkat persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau sucikan, kuduskan persembahan ini supaya boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami yang belum bisa memberi Tuhan, ajar kami Tuhan supaya kami boleh memberi keberanian untuk menabur di tempat ini ya Tuhan, penuh dengan sukacita yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat kedua tanganmu, Tuhan memberkatimu. Rumah tangga suami istri dan anak-anakmu, usaha pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur siang hari kami diberkati Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih, dan saleh-saleh Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia, pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus,
menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya dan telah diberkati menjadi berkat, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin.